Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi bagaimana merancang rangkaian counter sinkronus dengan menggunakan D flip-flop. D flip-flop rangkaian dalamnya adalah seperti ini. Jadi terdiri dari dua NAND gate, ada dua NOR gate, ada satu inverter, CP itu adalah clocknya, dan D-nya adalah data. Untuk selanjutnya, kita gunakan simbol seperti ini. Ada input D, ada clock pulsa, ada key, dan key knob. Berikutnya akan saya lihat bagaimana dia bekerja berdasarkan tabel kebenarannya. Jadi key end di sini adalah present state, key end plus 1 adalah next step dari output. Jadi bila kita menginginkan pada kondisi saat ini 0, maka kita inginkan kondisi berikutnya 0, maka D-nya harus Anda kasih 0. Kemudian bila ingin berikutnya 0, kondisi saat ini 1, maka D-nya harus kasih 0. Begitu juga selanjutnya, kalau kita ingin berikutnya 1, baik kondisi saat ini 0, maka D-nya harus Anda kasih 1. Jadi kalau kita inginkan mengasih kesimpulannya, bila kita ingin output berikutnya itu ada 0, maka D-nya harus 0. Apapun keadaan sebelumnya, ya. Begitu juga kalau kita ingin output berikutnya 1, maka D-nya harus ada 1. Tidak terpengaruh dengan kondisi output sebelumnya. Begitu cara kerja dari D flip-flop. Sekarang dari ini kita bikin tabel eksitasinya. Ini tabel eksitasinya. Kesimpulannya, bila saat ini outputnya 0, berikutnya kita ingin 0, key end plus 1-nya 0, maka D-nya harus 0. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian bila saat ini 0, kondisi berikutnya 1, maka D-nya harus Anda kasih 1. Jadi kemudian bila output saat ini 1, output selanjutnya atau next-nya 0, maka D-nya harus dikasih 0. Bila keadaan sekarang 1, maka berikutnya 1, maka harus 1. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa output berikutnya tergantung pada nilai D saat ini. Begitu. Kemudian sekarang kita aplikasikan untuk membuat satu rangkaian desain binary up counter modulus 6. Modulus 6 berarti hitung adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi 0, 1, dan recycle terus. Kita bikin state diagramnya seperti ini. Ini rancangannya. Jadi hitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada bilangan yang tidak ada diinginkan di soal ini, yaitu bilangan 6 dan 7. Untuk menghindari kondisi awalnya bila terjadi 6 dan 7, maka kita harus menjadikannya ke 0, 7 ke 0. Diagram ini terjemahnya ke dalam tabel adalah seperti ini. Karena 3 bit berarti 0, 3 bitnya angka 0 itu binarnya lah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 1, 0, 7, 1, 1, 1.
Kemudian ini next step-nya. Jadi next step tadi dari diagram ini, sediagramnya habis 0, 1, 2 dan selanjutnya itu. Next step-nya itu diambil dari sana, ya. Jadi sekarang 0 berarti setelahnya 1, sekarang 1 setelahnya 2, sekarang 2 berikutnya 3, sekarang 3 berikutnya 4, sekarang 4 berikutnya 5, sekarang 5 berikutnya 0. Karena batasan cuma 0, ya. Sekarang 6, 0. Ini untuk kalau kondisi awal ini mungkin terjadi 6, ya. Inisial state-nya misal 6, kan tidak bisa diperkirakan. Kalau 7 juga 0 berikutnya. Tapi nanti kalau dalam kita prakteknya, kalau kondisi awal tidak terjadi, akan menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali ada kejadian kondisi awal, mereka itu adalah 7, maka dia akan kembali ke 0. Itu untuk mengantisipasinya. Berikutnya dari tabel itu kita menentukan persamaan untuk D2, D1, dan D0. Jadi kita masukkan ke tabel sini, tabel Cranach map. Ternyata nilai satunya tidak ada yang berdekatan, jadi tidak bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan, kita menggunakan aljabar. D2 adalah Q2, Q1, Q0 not, ya. Kita ambil yang bernilai 1 di Q2 ini. Nih. Q2 not, Q1, Q0, yang keduanya adalah Q2, Q1 not, Q0 not. Ini diambil dari sana, dari nilai ini dan ini. Kemudian berikutnya langkah terakhir kita bikin gambar rangkaiannya, karena dia hitungannya sampai 5 maksimum, berarti kita perlu 3 flip-flop. Jadi gambar dasar seperti ini, kantor sinkron. Ya. Kantor sinkron itu berarti clock-nya berasal dari sumber yang sama. Sekarang yang Anda cari adalah persamaan D2, D1, dan D0. Saya mencontohkan untuk mendapatkan D2. Tadi sudah kita ketahui D2 adalah Q2, Q1 not, Q0 not, Q2 not, Q1, Q0. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Ini seperti ini gambarnya. D2 ada disambungkan pakai OR dan N, ada 2 N. N itu adalah ini N3 input, N3 input, 1 OR. Ini rangkaiannya. Ya, kita ambil dari input masuk ke get tersebut sesuai dengan yang pertama Q2, Q1 not, yang kedua lagi Q0 not. Kemudian untuk get kedua Q2 not, nih Q2 not, kemudian Q1, ini Q1 dan Q0. Tugas Anda berikutnya adalah mencari persamaan D1 dan 0, D1 dan D0, kemudian Anda gambarkan. Kalau udah selesai, silahkan dikumpul. Demikian, semoga bermanfaat.